Kapabilitas dan kredibilitas seorang penjahat perlu dipertanyakan saat rencana kejahatan terbesarnya adalah meracuni beras di gudang-gudang agar ibu-ibu hamil yang memakannya beramai-ramai melahirkan anak-anak yang amoral. Seriously? Penjahat lulusan mana ini? Mengherankan, namun memang demikianlah kisah yang tersaji di film superhero Gundala besutan Joko Anwar ini, yang skenarionya juga ditulis sendiri oleh Joko. Gundala diangkat dari seri komik superhero Gundala Putra Petir karya Hasmi. Tokoh utamanya adalah Sancaka, diperankan oleh Abimana Arya Satya, seorang pemuda dengan hidup yang penuh derita. Sambaran petir membuat tubuhnya memiliki kekuatan dahsyat untuk berkelahi, dan skill berkelahinya itu membuatnya terseret dalam rencana keji bos mafia bernama Pengkor, diperankan oleh Bron Palarai, untuk merusak satu generasi menggunakan serum hijau yang disuntikkan ke karung-karung beras di gudang BPBN atau Badan Persediaan Beras Nasional. Mengenakan kostum serba coklat yang membuatnya terlihat mirip badut penjual es krim, Sancaka bertarung di jalanan melawan para preman anak buah Pengkor. Ia dibantu Ridwan Bahri, diperankan oleh Lukman Sardi, anggota legislatif yang mengaku pernah bajingan sebelum kemudian berpihak pada kebenaran. Gundala dirilis 29 Agustus 2019 dan kini bisa di streaming lewat Netflix dan Amazon Prime. Film satu ini kuat secara kualitas produksi karena berhasil menggondol 3 piala citra di Festival Film Indonesia tahun 2019, masing-masing untuk kategori penata suara terbaik atas nama Hikmawan Santosa dan Anhar Moha, pengarah sinematografi terbaik atas nama Ical Tanjung, dan penata efek visual terbaik atas nama Ebi LDP. Dan memang secara keseluruhan hasil racikan Joko Anwar di sini sangat gemilang. Sekuen-sekuen adegan laganya pun mengesankan, lengkap dengan adegan orang yang tertabrak bus secara brutal dan pembunuh yang mencekik korbannya di WC umum sambil tertawa-tawa gembira. Intinya, secara penggarapan film, Gundala sangat kuat. Tak ada masalah apapun. Problemnya, seperti biasa, ada di sisi penulisan. Sebab semua yang aneh-aneh, absurd dan tidak masuk akal di Gundala, ujung pangkalnya ada di skenario dan bukan di koreografer laga, penata busana, juru kamera, petugas colokan kabel, atau orang yang mengeprukkan clapperboard sebelum syuting dimulai. Dan keanehan-keanehan itu bertebaran di banyak titik sejak film dibuka. 1. Demo buruh tidak seperti itu. 2. Pengamanan demo tidak seperti itu. 3. Kerusuhan antara demonstran dan petugas keamanan tidak seperti itu. 4. Anak kecil yang ditinggal ibunya untuk kemudian hidup sebatang kara juga tidak seperti itu. 5. Siaran TV nasional tidak seperti itu. 6. Cara anggota DPR sidang paripurna untuk pengesahan RUU menjadi UU tidak seperti itu. Dan BTW, kenapa para anggota dewan sidangnya malah di ruang guru sekolahan? Lalu ada rencana kejahatan Pengkor yang spektakuler itu. Jika diwujudkan di dunia nyata, para ahli kimia dan neurologi akan pusing 7 keliling mencari cara untuk mengotak-atik sistem hormonal dan metabolisme ibu hamil, sehingga saripati nasi yang dimakan dan masuk ke janin lewat tali pusar kelak membuat bayinya terlahir langsung suka judi, mabuk-mabukan, tidak sopan sama orang tua, tidak menghormati guru dan tidak menyayangi teman, dan begitu dewasa menerbitkan buku berjudul Tips dan Trik Korupsi Agar Tidak Konangan KPK. Dan penanganan kondisi darurat nasional lewat obat penawar yang harus diloloskan lewat undang-undang. Mungkin di kotanya Sancaka, pengesahan RUU menjadi UU cukup memakan waktu 1 hari. Pukul 9 pembukaan dan sambutan-sambutan,
Pukul 10 atraksi kesenian berupa tari-tarian dan deklamasi. Pukul 12 isoma. Pukul 13 debat RUU. Pukul 14.30 UU disahkan. Dan pukul 15 semua tanda tangan kwitansi untuk menerima amplopan. Oh, tidak lupa pula foto bersama. Gundala memang dirilis sebelum ada pandemi COVID-19, di mana kondisi kedaruratannya bermiripan. Ada isu kesehatan gawat yang butuh penanganan segera berupa obat dan vaksinasi. Wajar jika sang penulis belum tahu bagaimana mekanisme pemerintah menangani hal semacam itu. Namun, mestinya kita semua yang pernah baca media online dan nonton TV tahu bahwa pengesahan RUU menjadi UU tidak bisa selesai dalam hitungan hari apalagi jam, melainkan tahun. RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS saja perlu waktu 1 dekade sejak dari awal perencanaan sampai pengesahan tahun 2022. Selain itu, situasi kegawat daruratan nasional yang terkait kesehatan tentunya ya langsung menjadi tanggung jawab penanganan Kementerian Kesehatan. Kenapa malah DPR yang heboh sampai bikin UU segala? Pengkor juga kurang mengkalkulasi soal gaji dan tunjangan untuk para kaki tangannya yang bertugas menyuntikkan serum ke karung beras. Jika yang ditarget untuk dirusak adalah satu generasi, berarti dia perlu menyuntik semua beras yang ada di gudang-gudang di seluruh Indonesia. Padahal di satu gudang saja ada ribuan karung kemasan 10 kg. Ia memerlukan satu tim berjumlah besar untuk mengeksekusi penyuntian beras sampai tuntas. Dan sesudahnya yang kemeng dan ngeluh adalah petugas bagian keuangan untuk ngamplopi semua petugas penyuntik. Gundala pun pada akhirnya menjadi seperti mayoritas film nasional yang bagus di aspek sinematik dan akting, tapi lemah di kepenulisan, yaitu baru selamat dari review negatif jika dipasarkan sebagai film fantasi seperti The Lord of the Rings. Lokasinya tidak di Indonesia, melainkan di tempat-tempat fantasi kayak Middle Earth atau Narnia. Wajar jika semua tata cara, prosedural, detail, dan logikanya aneh, karena di alam sana mungkin memang caranya ya seperti itu. Tapi kok ada SCTV, Liputan 6, Antv, sama TV One? Oh, mungkin lokasinya bukan di alam fantasi, melainkan dunia paralel.